Hai geng, balik lagi sama aku di Mama Main Game. Kalian pasti suka bingung kan pengen main game buat nemenin ngabuburit kalian, tapi kalian tuh gak ada kuota atau gak ada jaringan. Nah kali ini aku tuh mau ngasih tau ke kalian 5 game yang gak perlu pakai kuota yang pastinya tuh bisa nemenin ngabuburit kalian. Penasaran kan? Nah sebelumnya jangan lupa pencet dulu tombol subscribe-nya. Nah yang pertama adalah Death Train 2. Setelah sukses dengan seri pertamanya, akhirnya mereka ngeluarin juga Death Train 2. Game side scroll ini bergenre zombie shooter. Gak cuma main nembak-nembakin zombie aja geng, tapi dia juga memiliki alur cerita yang cukup menarik. Kamu akan memerankan seorang ayah yang mencari keberadaan anaknya. Dalam perjalanannya mencari anaknya, si ayah ini tuh mendapatkan banyak rintangan. Pada game ini juga banyak sekali quest, senjata, armor, dan runes yang bisa di-upgrade. Jadi kamu tuh gak bakalan bosen-bosen deh maininnya. Pada setiap levelnya juga kamu harus mencari ekstrak bintang yang tersembunyi. Dengan melengkapi semua bintang, maka item yang kamu kumpulkan tiap level akan bertambah hingga 30%. Jadi jangan terburu-buru untuk menyelesaikan tiap levelnya ya geng. Lebih seru kalau kamu harus mencari tiap bintang dan menikmati cerita yang disuguhkan oleh game ini. Jadi bisa upgrade inventory kamu terus deh. Nah yang kedua adalah Drone Shadow Strike. Di game ini kalian tuh akan berperan sebagai pesawat tanpa awak dan kalian tuh harus membasmi musuh-musuh di udara. Tiap level terdapat misi-misi yang harus kamu selesaikan untuk mendapatkan bintang. Kayaknya game ini tuh cocok banget buat kamu yang seneng banget tembak-tembakan dan seneng banget sama challenge yang ada pada games. Ada banyak juga senjata mesin, misil, dan roket yang bisa kamu dapatkan dan gunakan. Efek yang ada pada game ini juga bagus banget loh geng. Kalau kamu pernah main Call of Duty dan menjalankan misi di mana kamu mengendalikan senjata pada pesawat UCAV, nah game ini tuh mirip banget kayak gitu geng. Dijamin ngabuburit kalian tuh bakalan lebih seru kalau main game ini. Nah yang selanjutnya adalah Night of Full Moon. Game ini tuh aku rekomendasiin banget buat kalian supaya bisa nemenin ngabuburit kalian. Kenapa? Karena game ini aja tuh bikin aku ketagihan banget. Jadi game ini tuh adalah game RPG dengan menggunakan kartu untuk melawan musuh-musuh kalian. Game ini mengadaptasi cerita Red Riding Hood di mana kamu tuh berperan sebagai cucu yang mencari neneknya yang hilang. Ketika memulai game, kamu tuh bisa memilih karakter atau profesi yang ingin kamu mainkan. Kamu juga bisa memilih Knight, Ranger, Nun, dan juga Little Witch. Masing-masing dari karakter ini tuh memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Gameplaynya sendiri juga cukup unik geng. Kamu diharuskan memilih kartu-kartu yang disediakan sebagai jalan ceritanya. Kartu-kartu tersebut tentunya memiliki efek yang berbeda-beda. Seperti kartu peti harta yang bisa membuat kamu tuh mendapatkan kartu untuk memperkuat deck milik kamu. Ada juga kartu seperti perban, mata air penyembuh yang bisa memulihkan HP kamu. Pada setiap pilihan kartu tersebut terdapat juga monster-monster yang harus kamu hadapi untuk menaikkan level. Ada beberapa monster yang sangat berkaitan dengan segi cerita. Biasanya ketika kamu mengalahkannya, mereka akan memberikan opsi yang akan merubah jalan cerita milik kamu. Wah seru banget deh pokoknya. Yang terpenting dalam game ini yaitu kamu mengerti apa efek dari kartu yang kamu punya dan memainkannya dengan strategi. Selain seru, game ini juga bisa menambah kepintaran kamu loh geng. Oke deh, next selanjutnya adalah Infinity Soul. Kalau misalnya kalian pernah mainin game Dark Soul, pasti kalian bakal suka banget sama game yang satu ini. Nah game ini tuh bergenre action RPG yang pastinya tuh bikin kalian lupa waktu untuk maininnya. Pas banget kan buat nemenin ngabuburit kalian. Nah di game ini kalian tuh diharuskan melawan musuh-musuh kalian di setiap stage-nya. Masing-masing stage terdapat boss yang memiliki tingkat kesulitan dan pola serangan yang berbeda-beda. Awal-awal kamu bermain pasti kamu bakalan kesusahan untuk mengalahkan musuh kamu geng. Karena kurangnya equipment dan atribut yang masih lemah. Meski sering mati kamu jangan gampang menyerah geng. Setiap membunuh musuh kamu tuh akan mendapatkan soul yang bisa kamu kumpulkan untuk memperkuat atribut kamu. Dan kamu juga bisa gunakan untuk membeli equipment dan juga senjata. Jadi semakin banyak soul yang kamu kumpulkan maka kamu tuh akan semakin kuat juga geng. Karakter yang ada pada game ini juga beragam loh. Ada Knight, Mercenary, Warrior, Archer, Swordman, dan juga Witch. Masing-masing karakter tersebut tuh memiliki atribut yang berbeda-beda. Oh iya, tiap tipe senjata yang kamu beli atau dapatkan memiliki requirement yang berbeda-beda. Ada yang memerlukan strength yang tinggi, dexterity yang tinggi, atau intelligence yang tinggi. Pokoknya kalau kamu mainin pasti ngerti deh.
Nah, yang terakhir adalah The Sun Origin. Di game ini kalian tuh akan melihat latar belakang bumi yang sudah berubah menjadi gurun karena pancaran radiasi sinar matahari. Di game ini juga terlihat manusianya tuh udah mulai musnah, jadi udah tinggal sisa beberapa doang, geng. Untuk bertahan hidup, dia tuh harus melakukan berbagai cara. Kurang lebih kayak gitulah ceritanya. Nah, gameplay dari game ini tuh cukup menarik. Dengan format FPS, first person shooter, kamu harus memainkan seorang prajurit yang harus bertahan hidup sambil menyelesaikan misi-misi tertentu. Dari tiap misi ini kamu bisa mengumpulkan uang dan juga skill point untuk mempermudah kamu dalam bertahan. Selain itu, kamu juga bisa mengumpulkan equipment dengan looting di lemari, peti, ataupun dari mayat musuh yang kamu bunuh. Eits, tapi jangan kebanyakan lootnya ya, karena dalam game ini ada batas loot yang bisa kamu bawa, geng. Kalau berlebih, kamu tidak akan bisa berjalan karena keberatan. Selain manusia, kamu juga harus bertahan hidup dari mutan-mutan yang tercipta karena radiasi dari matahari tadi, geng. Wah, ini sih mirip banget sama game PC jadul yaitu Stalker Shadow of Chernobyl dan seri-seri Stalker lainnya ya. Pada tahu nggak, geng, sama game legendaris itu? Nah, itu dia, geng, 5 game yang bisa kalian mainkan tanpa menggunakan kuota. Yang pastinya game ini tuh bisa nemenin kalian saat ngabuburit. Nah, perlu kalian ingat, game ini tuh bisa kalian mainkan dalam keadaan offline maupun dalam keadaan online. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa langsung download aja gamenya. Kalau misalnya kalian juga suka sama video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, pencet tombol subscribe-nya, dan juga pencet tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye!